Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam pembelajaran daring. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas yaitu pada bab hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Nah, ini Bapak sedikit tentang kompetensi dasarnya. Itu ada KD 3.9 dan KD 4.9. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian meyakini nanti bahwa ibadah haji, zakat, dan wakaf itu adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk menunjukkan kepedulian sosial, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu, bagi kalian sendiri, dan bagi masyarakat. Kemudian terakhir yaitu menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nah, kembali lagi tadi tentang haji, ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, menurut bahasa itu haji artinya mengajak, mengunjungi, atau menuju kemana? Itu sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Nah, itu adalah istilah tentang haji. Hukum ibadah haji ini adalah wajib, yaitu bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Kalau dia haji kembali tahun berikutnya itu hanya sunnah. Nah, dalil tentang ibadah haji ini terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Shadaqallahul Azim, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Masya Allah.
Ini itu dalil tentang ibadah haji dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. Kemudian rukun haji. Nah, ini tadi syarat wajib haji dan rukun haji ini berbeda. Kalau rukun haji itu ada perbuatan-perbuatan yang harus kita laksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Kalau tentang syarat wajib haji, bila ditinggalkan itu ada membayar dam. Kalau rukun haji itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Artinya mengulang nanti di tahun berikutnya. Nah, rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ada yang tahu pengertian dari 6 ini? Nah, kita bahas satu persatu. Ihram. Ihram ini bahasa kita itu ada niat. Nah, itu berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Nah, karena ibadah haji ini berbarengan dengan ibadah umroh. Dari kebanyakan kita orang Indonesia itu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian ibadah haji. Karena ibadah haji ini yang paling utamanya itu adalah di wukuf. Nah, apa itu wukuf? Itu adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Dari tergelincirnya matahari itu artinya sesudah zuhur sampai hingga terbenam. Hingga terbenam itu sebelum maghrib. Nah, ini adalah inti dari ibadah haji, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ini. Karena wukuf ini, tanggal 9 Zulhijjah ini tidak ada di bulan-bulan lain. Kalau berada di bulan lain, misalnya di Ramadan, ada di Syawal, melaksanakan bukan haji tetapi melaksanakan umroh. Kemudian tawaf. Tawaf ini adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan dengan 7 kali putaran. Nah, ini sering kita melihat orang yang manasik haji, atau kalian pernah melihat orang melaksanakan manasik haji itu ada Ka'bah di halaman atau di lapangan atau di halaman masjid, itu melaksanakan manasik haji dengan Ka'bah. Itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, yaitu diawali dari Hajar Aswad. Kemudian sa'i. Sa'i ini berlari kecil, yaitu antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah. Cara menghitungnya itu diawali dengan dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali, kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Shafa itu dihitung 2 kali. Jadi Shafa ganjil, Marwah genap. Jadi 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Tahallul. Kemudian tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Nah, kalau untuk laki-laki itu disunahkan mencukur semuanya, atau bahasa kita gundul. Kemudian rukun haji yang terakhir yaitu tertib, berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul tidak boleh diacak. Artinya semua rukun haji ini wajib
dilaksanakan. Apabila tertinggal maka hajinya tidak sah. Nah, wajib haji tadi itu ada namanya adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda dan ibadah hajinya sah. Nah, ini perbedaan dari wajib haji dan rukun haji. Yang pertama itu ada ihram dari miqat. Miqat yaitu batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram. Kalau jemaah haji Indonesia biasanya miqatnya kalau tidak salah Bapak itu di Lamlam namanya. Di sana miqat untuk umroh dulu, baru kemudian haji. Karena biasanya jemaah haji Indonesia ini datangnya lebih awal, bisa 3 bulan dahulu atau 2 bulan dahulu. Kemudian mabit. Nah, mabit ini artinya bermalam di Muzdalifah. Itu untuk mengumpulkan kerikil. Kerikil ini untuk apa? Itu untuk melempar atau menjumroh. Melempar jumroh. Nah, kemudian yang ketiga melempar 3 jumrah tadi. Ada jumrah ula, wusta, dan aqabah. Kemudian keempat mabit, yaitu bermalam di Mina. Nah, tadi mabit yang pertama itu di Muzdalifah, kemudian di Mina. Yang kelima itu meninggalkan larangan-larangan haji. Yang keenam tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Karena ibadah haji ini diwajibkan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Ada tawaf yang pertama tadi itu ada tawaf wada. Nah, rukun haji dan wajib haji ini berbeda. Rukun haji bila ditinggalkan itu hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji, kalau tertinggal itu membayar dam. Nah, biasanya waktu manasik haji, yaitu sebelum berangkat, itu sudah diajarkan tentang tata cara ibadah haji ataupun ibadah umrohnya. Kemudian keutamaan haji. Nah, keutamaan haji ini itu haji merupakan amal paling utama. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji ini, apabila hajinya mabrur, yaitu hajinya diterima, maka tingkah lakunya, akhlaknya, perangainya akan semakin baik, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian haji itu menghapus dosa, karena seringnya kita kembali haji itu beribadah. Kemudian haji merupakan jihad, karena haji ini merupakan pengorbanan, yaitu pengorbanan segi biaya, kesehatan, fisik, rohani. Nah, kemudian pahala ibadah haji adalah surga, Masya Allah. Orang yang haji mabrur, orang yang hajinya diterima, itu sekembalinya dari melaksanakan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Nah, dari materi pembelajaran ibadah haji ini dapat kita simpulkan bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji atau umrah itu wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Dalilnya Quran Surah Al-Imran ayat 97.
rukun Islam ada 5 perkara. Yang terakhir itu adalah haji bagi yang mampu dari segi biaya, kesehatan, dan keamanannya. Kemudian haji itu adalah puncak pelaksanaan ibadah haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah. Nah, semoga dengan pembelajaran materi ibadah haji ini kita dapat berziarah, dapat mengunjungi, dapat menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi umur panjang, semoga dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.